yang bisa ditanamkan kepada para mahasiswa yang kita perlu kembangkan itu. Nah, maka seperti apa yang akan kita hasilkan? Kita tidak bangga dengan menghasilkan saintis yang brilian, tapi kemudian merusak. Yang kita hasilkan ini, yang itu tidak dihasilkan di perguruan tinggi luar. Ya, pejuang yang ikhlas, pemimpin yang sederhana, tokoh perekat umat, hidup yang mandiri, bebas dari hegemoni, ya, pemimpin yang berakhlak mulia, berilmu luas, ya, ulama mujtahid ataupun kalau di sini ulama, kalau dalam bidang saintis yang kreatif dan inovatif, ya. Nah, oke. Nah, di sini ada satu hal yang saya ingin highlight bahwa ternyata di dalam World Economic Forum ditentukanlah beberapa skill yang diperlukan di dunia kerja. Setelah saya lihat-lihat, skill di sini ini sebenarnya sudah ada dan ditanamkan di pesantren. Seperti service orientation yang nomor 8 itu sama dengan khidmah. Berkhidmah dengan ikhlas adalah cirinya para santri. Ya. Kemudian cognitive flexibility, santri itu mengerjakan apa saja itu bisa. Nah, itulah orang-orang zaman sekarang ini dituntut untuk bisa mengerjakan banyak hal. Nah, itu tidak ada di sekolah-sekolah SMA. Nah, problem solving, critical thinking, people management itu adalah organisasi. Berorganisasi di pesantren, organisasi siswa atau organisasi mahasiswa itu bagian daripada penanaman kemampuan untuk memiliki people management. Coordinating with other, emotional intelligence adalah bagian dari kedewasaan spiritual atau keimanan. Jadi itu tertanam dengan adanya jiwa-jiwa tadi, berpikiran kreatif bebas itu sudah bisa mengatasi 3 masalah, 3 kriteria itu. Kemudian berbudi tinggi, ya, emotional intelligence, ya. Keikhlasan berkhidmat adalah service orientation, dan cognitive flexibility bahasa santrinya adalah all round, semua bisa. Nah, ini tantangannya, ya, ini untuk Gontor dan saya rasa juga untuk perguruan tinggi, ya, untuk perguruan tinggi yang bersistem, untuk pondok pesantren yang bersistem modern. Kiai Haji Hasyim Muzadi dan Kiai Haji Profesor Dr. Imam Suprayogo pernah mengatakan begini, jika pada awal abad 20 para pendiri Pondok Gontor telah mampu mempersembahkan sistem alternatif pondok pesantren di tengah-tengah kelesuan sistem pondok pesantren, apa yang dapat diberikan oleh generasi penerus pada awal abad ke-21? Artinya begini, kalau KMI, ya, TMI, termasuk Darunanja, Gintung dan sebagainya sekarang sudah berhasil menjalankan sistem pondok modern Gontor dan telah mengeluarkan alumni-alumni yang sama-sama berkualitas dan luar biasa. Sekarang kita sudah menginjak abad ke-20. Apa kelanjutan dari sistem KMI ini? Ini pertanyaan alumni, Pak Kiai Hasyim Muzadi ini alumni dan Imam Suprayogo ini orang luar. Jawabannya adalah sistem universitas. Sekarang ini hampir semua orang mendirikan universitas. Kenapa sistem pondok modern belum mempunyai sistem universitas? Dan sistemnya harus betul-betul ya tetap bersistem pondok modern. Nah, ini yang perlu, harapan ini yang perlu kita penuhi untuk pondok pesantren bersistem modern yang akan mendirikan universitas. Makanya universitasnya harus bersistem pondok modern. Nah, apa tantangannya sekarang? Tantangannya adalah kita mempunyai kerjasama internasional, dan itu bagi kita tidak ada masalah karena santri-santri kita ini sudah ada di Turki, di Saudi, di Mesir, di Malaysia, di mana-mana. Artinya kelasnya alumni pondok modern itu adalah internasional, bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya berjalan. Ya. Kemudian harus mempunyai program studi unggulan. Apa yang diunggulkan? Apa yang diunggulkan oleh satu perguruan tinggi pesantren itu betul-betul harus menjadi unggulan dari semua program studi di seluruh Indonesia, menjadi ciri khas. Terus mahasiswanya
harus dari luar negeri dan lulus pada waktu yang tepat. Maksudnya sekian persen dari luar negeri. Itu bagi kita tidak ada masalah. Dosen-dosen di perguruan tinggi pondok modern, bersistem modern, harus mempunyai otoritas dalam bidangnya. Nah, ini yang memang sedang kita proses. Mempunyai riset, publikasi, rekognisi, diundang seminar di dalam dan luar negeri, ya. Makalahnya diterbitkan di jurnal-jurnal internasional, itu yang namanya otoritas. Dan secara nasional itu diharapkan dosen-dosen di perguruan tinggi Islam itu muncul juga ketika ada problem nasional yang memerlukan narasumber-narasumber yang otoritatif. Janganlah kita kemudian mendengarkan narasumber yang tidak ada ilmunya, cuma berani ngomong, tapi ujung-ujungnya tidak paham Islam dan menyelekkan Islam. Dosen di perguruan tinggi, nah ini yang kita nggak sadari adalah harus mempunyai jabatan fungsional. Ini baru ngeh kita akhir-akhir ini aja. Ternyata S1 itu syarat dosennya bukan hanya S2. S2 yang jabatan fungsionalnya adalah lektor. Lektor itu 3C dan 3D. Ya. Untuk yang doktor itu tidak cukup hanya doktor. Ya. Doktor untuk bisa mengajar di S2 harus doktor yang mempunyai kepangkatan lektor kepala. Ini standar nasional sekarang nih. Maka itu yang begitu-begitu ya itu menjadi perhatian perguruan tinggi umum dan itu yang menjadikan akreditasinya unggul. Apakah kita tidak bisa? Bisa. Ya. Makanya perlu diperhatikan itu, jangan malas. Ya, jangan malas untuk menulis, jangan malas untuk publikasi, jangan malas seminar di dalam dan di luar negeri. Makanya perguruan tinggi pondok modern, ini obsesi kita bersama adalah harus terakreditasi unggul sama seperti perguruan tinggi umum. Ini tantangan kita. Jadi meskipun kita perguruan tinggi pesantren, orang nggak mendengar akreditasinya unggul. Nanti pada suatu ketika, orang-orang itu akan memilih kuliah di perguruan tinggi pesantren daripada kuliah di perguruan tinggi umum. Karena di situ dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ilmu. Nah, di pesantren diharapkan mereka mendapatkan ilmu iman amal. Ya, di situ ada akhlak, di situ ada agama Islam. Orang keluar dari perguruan tinggi pesantren, itu kenyang dengan ilmu, kenyang dengan akhlak. Ini harapan kita ke depan. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi obsesi kita, perguruan tinggi pesantren-pesantren mempunyai perguruan tinggi yang berkualitas, dan kita mempunyai jaringan-jaringan di mana yang satu membantu yang lain sehingga tidak ada lagi sekat-sekat antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lain. Mudah-mudahan ini awal dari kebangkitan umat, ya, benteng pertahanan atau pertahanan umat yang dulu itu adalah bersifat masif masyarakat umum, sekarang ini harus bersifat edukatif, ya, harus bersifat saintifik. Nah, kalau jumlah pesantren tadi ada 3.000 ya, ada 3.000 ya. Pesantren modern itu ada 3.000. Masing-masing membuat perguruan tinggi, itu akan luar biasa perannya bagi pembangunan peradaban Islam di Indonesia. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Hamid yang telah memberikan materi di sesi pertama. Saya yakin banyak yang ingin disampaikan oleh para peserta, namun kita tahan terlebih dahulu. Kita masih ada 2 narasumber dan nanti kita akan berikan kesempatan di sesi yang ketiga. Selanjutnya di sesi kedua akan disampaikan oleh Ustadzah Duna Isfana PhD. Beliau menghabiskan masa studi belajarnya baik S1 hingga S3 di Malaysia. Nah, dan beliau akan menyampaikan materi di sesi kedua ini, yaitu pentingnya universitas berbasis pesantren. Oleh karena itu pada Ustadzah Duna Isfana PhD dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kami hormati Ketua Yayasan Darun Najah Al-Ustadz Kiai Haji Hadianto Arif SHMDS, yang kami hormati Rektor Universitas Darussalam Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Nizar Kasih MPhil. Terima kasih atas kesediaan Prof untuk hadir dan memberikan materi pada hari ini. Kemudian di sini juga sudah hadir Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswi yang juga narasumber pada hari ini, Al-Ustadz Ustami Ibrahim MPD, dan juga para pendidik, dosen, dan mahasiswa juga turut hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita semuanya berkumpul bersama-sama beriktikat dalam mengupayakan berdirinya ataupun generasi muda, ya, menjadikan salah satunya adalah dengan cara pendidikan tinggi ataupun universitas berbasis pesantren. Terima kasih atas kesediaan para narasumber pada hari ini. Hari ini juga sebetulnya webinar ini menjadi salah satu fondasi, ya, ataupun rasa kesyukuran kita, terutama dari kami dari Darun Najah. Alhamdulillah pada tahun ini, insya Allah kita akan mulai pesantren mahasiswa, Prof, hari ini insya Allah. Ya, semester ini kita akan mulai. Kemudian pada bulan depan, di Agustus nanti juga kita akan bersyukur atas berdirinya perguruan tinggi di Darun Najah yang sudah 35 tahun. Mudah-mudahan dalam usia 35 tahun ini kami dari Darun Najah, khususnya perguruan tinggi, dapat lebih memberikan manfaat kepada umat, terutama di Indonesia. Topik pada hari ini adalah tentang urgensi dari pesantren mahasiswa. Pesantren mahasiswa ini sekarang hari ini banyak sekali. Nanti kita akan membahas tentang apa kepentingan dari ataupun perlunya dari pesantren mahasiswa. Tadi alhamdulillah sudah banyak sekali ilmu yang kita sama-sama dapatkan dari paparan Profesor Hamid Sarkasi tentang pesantren, kemudian tentang perlu dan tantangan, ya, dari perguruan tinggi berbasis pesantren, dan juga bagaimana caranya kita menjawab tantangan tersebut. Di sini yang akan dipaparkan adalah pentingnya dari pesantren mahasiswa. Ini salah satu dari yang dikatakan oleh Profesor Nakib Alatas, yaitu the aim of education in Islam is therefore to produce a good man. Ini Prof Nakib ini mentornya Ustadz Prof Hamid, ya Ustadz, ya, di sana, ya, termasuk juga dalam pendidikan Islam ini sangat bagus. Artinya bahwa tujuan dalam pendidikan Islam itu bukan hanya profesi, bukan hanya sebagai keilmuan semata, tapi yang paling penting adalah a good man, adabnya dulu. Sehingga antara impaknya iman dan takwa dan juga ilmu pengetahuannya itu seiring sejalan dan menjadikan manusia itu akan lebih baik. Jadi a good man di sini. Kemudian dari sini kalau kita fokus kepada usia mahasiswa itu mayoritas adalah usianya 17-18 tahun, ya, sampai mayoritas itu usianya sekitar 24-25, ya. Walaupun tetap masih ada juga alhamdulillah
para mahasiswa itu yang tolabul ilminya Masya Allah walaupun sudah usia 30, 40 masih terus belajar gitu ya. Tapi mayoritas adalah di usia taklif ya. Artinya usia 15 tahun ke atas sampai usia 40 tahun. Nah, di situ dalam fase perkembangannya artinya fisik dan biologisnya itu sudah maksimal, sudah dewasa, secara kognitif juga sudah mampu untuk berpikir abstrak ya. Kemudian dapat lebih sistematis dan terarah, emosinya juga sudah stabil. Nah, maka yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana menstabilkan keadaan tersebut untuk lebih baik sehingga dapat mengembangkan potensi dan prestasi ya, terutama mengembangkan amanah tugas tanggung jawab yang akan nanti dipikul sebagai khalifah, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk umat. Nah, di sini perlu ada internalisasi lebih jauh dalam arti agamanya, nilai-nilai Islam. Kemudian dari fase perkembangan ini tentunya ada dalam emosi itu ada rasa keingintahuan ya ketika masa dewasa itu, keingintahuan untuk mencoba untuk lebih jauh lagi. Nah, ini akan masuk dalam 4 pilar dalam pendidikan. Artinya ketika usia dewasa itu atau taklif itu maka akan timbul rasa atau keinginan untuk selalu belajar. Nah, ini perlu untuk diarahkan. Kalau dalam UNESCO ada 4, tapi di Indonesia ini kita ada 5. Yang pertama ada learning to believe God, artinya kepercayaan ketakwaan kita kepada Allah. Dan ini alhamdulillah di Indonesia menjadi yang pertama. Dan ini yang perlu kita selalu ingatkan ya. Nah, tadi saya setuju dengan Prof bahwa yang paling utama itu adalah dari imannya dulu, dari adabnya dulu. Kemudian yang kedua ada learning to know, yang ketiga ada learning to do untuk melakukan sesuatu, learning to live together, dan learning to be untuk menjadi. Nah, ini semuanya ini akan terintegrasi ya dalam pendidikan pesantren, di mana para mahasiswa itu akan tinggal bersama-sama, akan sama-sama belajar dan menjadi bersama-sama dalam ikatan ataupun berlandaskan dari nilai-nilai Islam. Nah, tanpa menafikan bahwa perlu adanya pengembangan potensi atau skill dalam mahasiswa. Tadi sudah dijabarkan di Prof. Hamid, skill ataupun kompetensi yang diharapkan pada abad 21. Nah, ini sebetulnya dari kompleks problem solving, social skill, process skill, system skill, dan juga ada cognitive abilities. Namun, ini perlu kita tambahkan bahwa kompetensi abad 21 ini yang paling penting adalah akhlakul karimah. Berakhlak. Gitu. Karena ketika kemampuan kognitifnya bagus, sosialisasinya bagus, tapi akhlaknya, mohon maaf, kurang baik ya, seperti tadi pintar, tapi ternyata, mohon maaf, korupsi misalnya gitu ya. Nah, ini kan berarti kurang baik di situ. Akhlaknya ini perlu didahulukan, ya, sehingga semua kompetensi yang sudah didapatkan, yang dimiliki oleh seorang mahasiswa itu dapat terarah dengan baik. Tentunya ini adalah pentingnya penanaman akhlak. Dalam penanaman akhlak itu nilai dalam suatu perguruan tinggi ada proses yang namanya yang pertama itu dari knowledge ataupun pengetahuan. Jadi perlu ada namanya penanaman moral ataupun penanaman dari nilai-nilai Islam itu di dalam misalkan ada kurikulum tadi Islamisasi. Kenapa perlu ada namanya Islamisasi, terintegrasi, mengintegrasikan pengetahuan umum dengan pengetahuan dengan Islamnya ya. Nah, ini karena ketika proses kurikulum ini akan sangat memberikan warna terhadap mahasiswa. Kemudian termasuk juga taujih wal irsyad atau penanaman nilai yang seringkali diberikan oleh
kiai gitu ya, atau wakil pengasuh, dosen. Kemudian karena tinggal bersama-sama, jadi akan sangat memudahkan kajian-kajian, dan juga ada konten media atau visual display yang ada di sekitar kampus. Itu dinuansakan nuansa Islami, sehingga itu akan memberikan penanaman nilai kepada mahasiswa. Kemudian proses yang keduanya adalah cognition atau pemberian lingkungan yang kondusif dalam membentuk akhlak karimah mahasiswa. Itu yang terutama adalah role model dari kiai, dari para dosen. Nah, ini tantangan kita ya, Prof ya, tadi dijabarkan salah satunya adalah SDM. Nah, bagaimana para dosen-dosen ini mempunyai akhlak karimah juga, sehingga bisa menularkan menjadi role model bagi para mahasiswa. Kemudian lingkungan kondusif dalam perguruan tinggi, aktivitas sehari-hari, apalagi ketika di pesantren ini aktivitasnya 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian program dan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam pesantren mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah action atau praktek dan pembiasaan. Nah, ini sangat dapat dilakukan di dalam pesantren mahasiswa, di mana kegiatan itu berintegrasi dengan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ini mempunyai istilahnya rencana-rencana itu menyatu dengan pesantren, sehingga bisa terkoordinasi dengan baik. Kemudian ada praktek berorganisasi, ketika mereka tinggal bersama-sama, itu ada organisasinya ya. Perguruan tinggi umum, kita semua ini ada namanya DEMA, Dewan Mahasiswa. Nah, ketika Dewan Mahasiswa ini mungkin yang belum berbentuknya pesantren, itu hanya waktu-waktu ketika di perguruan tinggi saja, ketika kuliah. Tapi ketika ada di pesantren mahasiswa, itu akan sangat memungkinkan untuk lebih bergerak dan lebih belajar bagaimana mengorganisasikan suatu masyarakat kecil dalam perguruan tinggi itu, dalam pesantren mahasiswa. Kemudian ekstrakurikuler dan juga aktivitas sosial, terutama di perguruan tinggi itu ada KKN ya, dengan PPL untuk praktek lapangan. Nah, ketika ini dijalankan dengan baik, nah ini pertanyaannya, kalau mau seperti ini, apa idealnya gitu ya? Nah, memang yang idealnya itu adalah kita mengintegrasikan antara tradisi akademik dalam suatu perguruan tinggi dengan pendidikan pesantren yang 24 jam. Nah, itu akan ada ya di perguruan tinggi berbasis pesantren. Nah, inilah kenapa perlu untuk perlu adanya pesantren mahasiswa gitu, karena untuk meningkatkan tradisi akademik dan juga pendidikan pesantren yang mengutamakan akhlakul karimah. Nah, selanjutnya apa itu pesantren ya? Tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Hamid, bahwasanya pesantren itu ada 5. Nah, ini alhamdulillah berarti sama ya, Prof ya. Yang 5 ini memang pada nilai Islam gitu ya, kepada nilai Islam yang mewarnai seluruh kegiatan, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi harus ada nilai Islamnya. Kemudian pesantren ini kalau dibaca dalam sejarah itu adalah lembaga pendidikan Islam yang khas, lahir dan berkembang, dan Masya Allah ternyata bermetamorfosa dalam hal peningkatan gitu. Misalkan pesantren itu sekarang bahkan dari SD pun sudah ada gitu ya. Kemudian sanawiyah, aliyah ada, dan sekarang mencapai perguruan tinggi. Artinya sistem pesantren ini insya Allah akan terus berkembang, dan ini menjadi tuntutan untuk memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap peningkatan mutu pendidikan, SDM yang diperlukan kehidupan modern ini. Ini dari pesantren. Kemudian
ketika kita beralih kepada pesantren mahasiswa, ini berarti artinya lembaga pendidikan Islam yang memiliki santri ya dari perguruan tinggi. Nah, ini akan banyak model-modelnya. Jadi pesantren mahasiswa itu timbul dan berkembang itu dari embrio-embrio yang berbeda-beda dan menerapkan berbagai model program dan pembelajaran. Ya. Nanti saya akan pakai sedikit, ada 3 model dalam pesantren mahasiswa. Jadi kalau kita ukurkan, kita lihat kembali urgensi dari pesantren mahasiswa itu adalah yang pertama meneruskan pendidikan pesantren, artinya pesantren itu mengembangkan diri untuk terus memberikan kontribusi kepada pendidikan dengan mendirikan perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk lebih mengembangkan keilmuan para santrinya itu ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih terarah. Dan insya Allah itu akan memberikan kontribusi yang luas. Berarti pesantren ini tidak hanya mendidik santri, tapi juga calon pendidik santri yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah menguasai IPTEK dan IMTA. Ini yang tadi banyak kita bahas, bahwasanya urgensi pesantren mahasiswa itu adalah untuk supaya mahasiswa itu tidak hanya menguasai IMTEK, tapi juga menguasai iman dan takwanya itu kuat, akhlak karimahnya, sehingga dapat membimbing mereka untuk terus ya berbuat baik. Nah, ini perlu untuk menguasai IPTEK dan IMTA. Kemudian mengembangkan soft skill yang sudah ada. Banyak sekali hal-hal yang bisa dibuat dalam pesantren mahasiswa untuk mengembangkan soft skill mereka tadi. Karena mereka tinggal bersama-sama, mereka membuat organisasi dalam masyarakat kecil itu, ya ada ketuanya, ya. Kemudian bagaimana cara membuat peraturan, bagaimana ketika mereka ada yang melanggar dan sebagainya. Itu suatu soft skill leadership yang harus terus dikembangkan. Kemudian pesantren mahasiswa ini perlu juga salah satunya adalah untuk mengembangkan dakwah Islam, ya, dan menjadi kaderisasi ulama yang akan datang. Jadi tidak hanya ahli dalam bidang agama, tapi sangat perlu sekali untuk ada ulama, ada profesi ya, orang-orang yang sangat ahli-ahli, tapi juga berakhlakul karimah, ya, dan mempunyai pengetahuan Islam yang tinggi. Itu sangat kita perlukan. Kemudian, nah ini dari urgensi pesantren mahasiswa tersebut, maka berdirilah ataupun diinisiasi oleh pesantren, kemudian ada juga diinisiasi oleh perguruan tinggi untuk mendirikan pesantren mahasiswa. Maka untuk lebih globalnya ada 3 model pesantren mahasiswa di Indonesia. Ya. Nah, ini perlu sekali kita ingat bersama bahwa pesantren universitas berbasis pesantren itu tidak sama dengan universitas berasrama. Gitu. Karena tadi harus ada elemen-elemen tadi, ada yang 5 elemen. Ketika misalkan ada universitas yang memberikan fasilitas asrama, tapi tanpa ada elemen, misalkan kalau berasrama itu pasti ada pondoknya, ada santrinya ya, ada mahasiswanya. Kemudian ada masjidnya, itu biasanya ada. Tapi tidak ada kiai, maka itu bukan pesantren mahasiswa. Ini yang perlu sama-sama kita diskusikan. Jadi ada 3 model pesantren mahasiswa di sini. Yang pertama adalah pesantren mahasiswa yang tumbuh dari pesantren. Ya, jadi punya pesantren dulu, kemudian mendirikan pesantren mahasiswa ataupun universitas berbasis pesantren. Seperti ini, alhamdulillah bersama dengan kita Rektor Unida, salah satunya adalah Unida ya,
yang awalnya itu bernama ISID tahun 1963. Mudah-mudahan Ustazah Duna, suaranya belum. Suaranya nggak kedengaran. Oh, maaf, tadi termute, Ustaz. Ya, syukur. Saya lanjutkan. Pesantren mahasiswa yang tumbuh dari pesantren, salah satu contohnya adalah UNIDA, Universitas Berbasis Pesantren ya. Namun ada juga pesantren yang mendirikan pesantren mahasiswa masih dalam taraf STAI ya, seperti kami di Darun Najah dengan STIE. Ada juga yang sudah tarafnya institut ya. Dan kalau dilihat tujuan pendirian dari perguruan tinggi berbasis pesantren ini adalah cita-cita dari pesantren tersebut ya. Karena ada juga kompleksitas tuntutan masyarakat ya terhadap pendidikan tinggi yang bermutu, khususnya pendidikan tinggi Islam. Kemudian sebagai tempat para alumni untuk dapat lebih mengembangkan diri ya, berbasis keilmuan. Nah, ini jadi supaya alumninya itu terus mendapatkan pemberdayaan pendidikan dari pesantren. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghasilkan yang memiliki penguasaan dan spesialisasi dalam bidang tertentu ya, namun juga berbasis dalam Islam atau akhlakul karimah. Ini termasuk juga Mahat Ali, Ustaz. Jadi Mahat Ali ini juga masuk dalam kategori model ini, pesantren mahasiswa yang tumbuh dari pesantren. Ya, misalkan di sini ada Mahat Ali Hashim Asy'ari Tebu Ireng, ada Mahat Ali Situbondo, ya. Bahkan Mahat Ali ini sudah masuk dalam peraturan Menteri Agama di tahun 2015. Waktu itu dengan Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin, alumni Gontor ini. Ya, jadi sudah banyak pesantren mahasiswa yang tumbuh dari pesantren, ya. Seperti juga ada Idaku sekarang, ada juga dari Tazaka, insya Allah akan ya dari pesantren mahasiswa. Jadi banyak memang pengembangan dari pesantren itu kepada perguruan tinggi berbasis pesantren. Gitu. Ini adalah kebutuhan dan keinginan kita untuk terus mengembangkan diri. Kemudian yang kedua adalah modelnya pesantren mahasiswa yang didirikan oleh perguruan tinggi. Jadi ada di dalam perguruan tinggi. Perguruan tingginya dulu yang timbul, yang berdiri, baru kemudian karena ada kepentingan ataupun keperluan dari mahasiswanya untuk juga diberikan nilai-nilai keislaman, dan juga karena pihak kampus ingin memberikan fasilitas sebagai mahasiswa ya untuk tinggal dalam pesantren. Nah, ini ada ya, misalkan dari UII ini yang awal, kemudian ada juga di UIN Malang ya. Nah, ini didirikan dalam kampus, menjadi bagian dalam kampus. Ada kampus yang memang mewajibkan semuanya untuk tinggal di pesantren mahasiswa, tapi kebanyakan itu yang berkeinginan saja ataupun karena program beasiswa misalnya gitu ya. Jadi ini adalah inisiasi dari perguruan tinggi tersebut. Nah, pengasuhnya, kiainya, kenapa ini masuk dalam pesantren mahasiswa? Karena memang ada pengasuh pesantrennya. Nah, pengasuh pesantren mahasiswa ini adalah dosen ya. Biasanya adalah dosen perguruan tersebut. Kemudian beliau juga alumni pondok pesantren sehingga memiliki kompetensi-kompetensi untuk dapat membimbing para mahasiswa, memberikan
kurikulum dan sebagainya ya, sehingga kegiatan dalam pesantren mahasiswa itu terkoordinasi dengan baik dalam perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pesantren mahasiswa yang berdiri berdekatan dengan perguruan tinggi. Jadi terpisah ya. Misalkan dari pesantren mahasiswa Al-Hikam di Malang, ada juga di Depok, ya, ada juga pesantren Budi Mulya di Yogyakarta. Nah, ini banyak berdiri di tahun 2000-an. Bertepatan dengan banyaknya alumni pesantren yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan keperluan ya, artinya dari mahasiswa tersebut bahwa masih perlu sekali bimbingan dalam hal agama, gitu. Nah ini jadi ini inisiasinya bukan dari perguruan tinggi, tapi dari kiai ataupun ustadz ya, yang memiliki rasa, yang memiliki keinginan untuk membuat pesantren mahasiswa dan menjadi tempat para mahasiswa itu untuk dapat berkumpul, melakukan pengajian-pengajian, dan akhirnya berdirilah pesantren mahasiswa. Ini banyak juga ya, berarti mahasiswa yang tinggal di dalam pesantren mahasiswa ini berasal dari perguruan tinggi yang berbeda-beda. Gitu. Mereka berkumpul tinggal di sana, namun berkuliah di perguruan tinggi yang berbeda. Ini 3 model pesantren mahasiswa ya, secara globalnya, ya. Dan kita terutama dari pesantren ini masuknya dalam kategori nomor 1, ya, pesantren mahasiswa yang tumbuh dari pesantren. Ini yang PR kita dan tujuan kita bersama, bagaimana menjadikan dan melahirkan kader-kader ulama yang mampu memimpin umat dan memiliki akhlak yang baik, memiliki pengetahuan yang tinggi untuk dapat membimbing umat. Ini melanjutkan amanah ya dari risalah kenabian. Innal ulama warasatul anbiya. Jadi harus terus mengembangkan diri dan mencoba bagaimana kompetensi kita dapat bermanfaat bagi umat. Mungkin dari saya sekian dulu, Ustaz. Itu urgensi dari pesantren mahasiswa. Alafun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustazah Dina Isbana PSD. Dan sekali lagi kita tahan terlebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaannya, karena kita masih ada satu sesi lagi yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Bustami Ibrahim MAG, dan beliau sedikit sudah 22 tahun memimpin Pondok Pesantren Darun Najah 3 di Serang, dan saat ini mohon doanya sedang menyelesaikan program doktoral di Malaysia. Dan kita langsung persilahkan pada Al-Ustadz Kiai Haji Bustami Ibrahim MAG untuk memberikan materinya berkaitan tentang peluang, karena beliau saat ini juga diberikan amanah untuk menjadi wakil pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Darun Najah. Kepada beliau dipersilakan. Belum ada suara, Ustaz. Suaranya belum bisa, Ustaz. Sudah, Ustaz, Samiana? Alhamdulillah, Ustaz. Sudahkah? Sudah, Ustaz. Ya, mungkin beliau lagi terkendala sinyal. Ini posisi beliau sekarang sedang di Serang. Ustaz Bustami, bisa diulang, Ustaz?
Ustaz. Ada gangguan wifi tadi. Iya, tafadhol Ustaz. Mas Mo Ustaz. Ustaz. Halo. Terdengar Ustaz? Halo. Ustaz Samirno. Terdengar Ustaz? Terdengar Ustaz? Ustaz Samirno. Naam Ustaz, silakan Ustaz. Ini membuat testing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Tafadhol Ustaz. Abus Ibrahim. Suara antum sudah terdengar Ustaz. Silakan Ustaz. Halo. Iya, ini memang kadang sinyal di sekitar pondok memang. Halo, testing. Nah, kedengaran Ustaz. Silakan Ustaz. Halo. Halo, halo. Mas Mo, Ustaz Samirno, halo. Nah, silakan Ustaz. Nggak nyampe. Ini laptopnya kali. Halo, testing. Suaranya sudah terdengar Ustaz. Silakan Ustaz. Kalau pakai headphone jelas. Kalau pakai laptop mati. Ustaz Bustami, Ustaz. Ya, bisa Ustaz ya? Bisa Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahidah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'da. Yang saya muliakan Ustadz kami, pembimbing kami, kiai kami, Ustadz Hamid. Beliau ini adalah tauladan Itu ada gang Paras. Paras juga. memahami tentang lembaga pendidikan pondok yang dibangun di dalam sebuah universitas. Dalam segi ini masuk apa? Ini lagi kenapa? Tuh masuk lagi keluar lagi masuk lagi keluar lagi. Tuh masuk keluar. Kalau sharing juga sedikit dia tuh masuk tuh ketika gitu tuh masuk suaranya. Coba cek. Selanjutnya mengingat ini gangguan, memang dunia itu gangguan ya. Dunia ini adalah laksana sekolahan
manusia ini sebagai masalah-masalah yang bikin masalah di dunia ini? Dan jawabannya adalah waktu. Bilakal ayyam kunta jahilan, itu adalah jawaban waktu yang dibuat masalahnya oleh manusia di dunia ini. Kemudian pada hakikatnya pondok itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Hamid dan Ustaz Aduna, awamilul ma'had yashmalu ala khamsati awamil. 5 awamil itu ya ada kiainya, ada mahjanya atau maskanut tulab atau talibat, ada masjidnya, ada tulabnya atau talibahnya, dan juga ada yang namanya silabusnya. Silabusnya ini laksana menu akan dibawa kemana mindset anak-anak dalam bimbingan selama ada di pondok mahasiswa. Ketepatan saya juga nggak tahu kenapa diamanati untuk memulai sesuatu yang belum ada, gitu ya. Yang belum ada menjadi ada. Minal adam untuk menjadi wujud. From zero to be hero. Tapi banyak yang saya baca dan saya lihat saat kami di pondok, Ustaz Hamid Fahmi ini memulai saya mulai udinya juga dulu diawali dengan apa yang disebut dengan PSIA, Pusat Studi Ilmu dan Agama. Saya mengingat beliau aktif di PSIA di Gedung Asia 101 itu, yang kali ini jadi YPPWPM, itu memulai PSIA sebagai cikal bakalnya bagaimana mengkombinasikan al-aqlu wa naqlu, mengkombinasikan akal dan nakal. Dan kemudian muncul CIOS yang ada di salah satu gedung yang ada di Unida. Itu tahapan-tahapan itu tidak gampang, butuh waktu yang panjang. Kami mencoba untuk mengacak sana dan di sini tentang filosofinya pondok kita. Fakultas Komunikasi tetap dia menjadi second choice, pilihan kedua oleh anak-anak pada zaman now ini, mengingat ilmu agama itu sudah dijadikan sebagai bukan way of life lagi, sebagai Ustaz pakai ini buat menginikan. Ini masuk terus. Ini masuk lagi nanti. Dan pilihan yang ketiga, landasan yang ketiga adalah wasiat Kiai Haji Abdul Manaf yang menjadi pijakan bagi yang memahaminya. Sebab wasiat ini explicitly tidak mengajak atau tidak bisa dipahami bahwasanya Bapak Kiai Haji Abdul Manaf mengendaki adanya Jamiah Islamiyah. Hanya di dalam wasiat itu ada kalimat yang mana beliau menginginkan suatu saat alumni di pondok yang beliau wakafkan ini akan mampu melakukan istimbat hukum. Bahasanya istimbat hukum. Ada bingkai wasiatnya yang di dalam itu ada kata di sini nih al-wasiyah. Wasiatnya beliau itu pada alinea bawah itu ada istimbat hukum.
beliau menginginkan alumni nanti bisa melakukan istinbat. Saya memahami kapasitas manusia untuk bisa melakukan istinbat hukum itu tidak cukup hanya alumni TNI, tidak cukup hanya pada alumni KNI, tidak cukup hanya pada alumni jenjang menengah, yaitu jenjang TNI ataupun KNI. Sebab istinbat hukum itu adalah salah satu pegangan di dalam memahami filsafat ilmu, yaitu epistemologi pengetahuan. Selain ontologi dan aksiologi, maka istinbat hukum itu tidak bisa dilakukan oleh anak-anak yang levelnya hanya alumni KNI atau alumni TNI. Nah, mengacu pada wasiat ini, biasa kalau di Gontor itu piagam wakaf sebagai pijakan Ustadz Kiai Hasan Abdul Wasahal di dalam mengembangkan UNIDA, ISID menjadi UNIDA, maka mungkin di kita wasiat Kiai Haji Abdul Manaf inilah sebagai salah satu pijakan kenapa mesti ada Jami'ah Saida dan telah akan menjadi university yang lebih lengkap lagi. Dan itu bisa kita pahami, awal fakultas yang dibangun di Saida adalah HKI atau Al-Akhwal As-Syakhsiyah. Al-Akhwal As-Syakhsiyah itu ilmu Istinbatil Ahkam. Dengan mengacu kepada landasan filosofis baik itu ayat, hadis maupun wasiat Kiai Haji Abdul Manaf, maka UNIDA ini melihat sebuah peluang. Maaf, UNIDA, bukan UNIDA ya. Yang mana universitas di nanti ada teman-teman yang di wilayah Dewa, Ketua Dewa di wilayah kita ini meningkat daun aja, Ustaz, daun. Apa itu daun? Dari Raja University ya. Itu daun. Maka pondok atau PESMA yang ada di Saida ini nanti akan membentuk bahasa saya lebih gampang dengan 3M ya. Sebab ini musimnya MM, bukan mencuci tangan, bukan. 3M itu satu adalah menjadi mujtahidah. Link dengan wasiat Kiai Haji Abdul Manaf, mujtahidah. Kenapa saya katakan mujtahidah? Sebab saya diamanati pondok mahasiswi. Subhanallah, ini tantangan keimanan ini, Ustaz. Tantangan keimanan. Saya tidak tahu itu. Ustaz Manaf ini selalu mengamanati saya dengan 3 hal. Kedudukan, wanita, dan tahta. Wanita, saya katakan wanita, 21 tahun ngopenin TMI di cabang 3 itu Ma'adul Banat. Kemudian ini dipindahkan lagi ngopenin pondok mahasiswa yang mahasiswi lagi, Banat. Kemudian kalau di angkatan beliau 1985, saya diamanati memegang keuangan teman-teman dan jumlahnya juta-jutaan. Dalam hati saya ini diuji dengan tahta dan wanita dan ilmu uang, wanita dan kedudukan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengubah angka 1, angka kosong ini menjadi 1,000 million sukses yang akan kita capai. Dulu ya di PS-nya Ustaz Hamid itu ya pegangannya iman, ilmu dan amal. Iman, ilmu dan amal. Sintesanya iman, ilmu dan amal. Cuman bahasanya sebab ini bahasa musim Covid, saya bilang kita bikin 3M saja. Mujtahidah. Mujtahidah itu mahasiswi kita dalam melakukan bisa melakukan ijtihad sesuai dengan obsesi Kiai Haji Abdul Manaf. Melakukan istinbat hukum itu adalah badlul juhdi fi nailil ahkam. Apakah kemudian pada nailil ahkam saja ijtihad itu adalah epistemologi dalam ilmu-ilmu yang lainnya? Ilmu hukum iya, ilmu manajemen pendidikan iya. Sebab fakultas-fakultas yang ada di Saida ini salah satunya adalah manajemen pendidikan. Ijtihad di dalam ekonomi keislaman juga demikian. Yang kedua, mujahidah. Menjadi wanita-wanita yang mujahidah. Jihad di dalam hal apa? Jihad dengan pulpennya, jihad dengan pensilnya. Sebab tidak semua alumni DN ini
baik itu yang 1, 2, 3 sampai 20 siap untuk menjadi mahasiswi, kembali menjadi mahasiswi di pondok yang baru. Mujahidah. Dan M yang ketiga adalah mujaddidah, melakukan tajdid dunia, tajdidul ilmi. Kalau dalam bahasa mengislamisasi untuk pengetahuan, yaitu tajdid, jadi mujahidah. Ini semuanya akan bisa menjadi baik kalau dikondisikan dalam situasi dan lingkungan yang sengaja diciptakan sedemikian, yaitu mayusama bil ma'ad. Kami kami akan selalu optimis meskipun sampai detik ini alumni PKMI yang siap untuk masuk dalam pondok mahasiswi hanya 9. Ya. Angka 9 itu kan angka yang sangat istimewa itu. Wali Songo. Cina yang ada di Indonesia 9 naga. Apalagi yang 99 ya. Itu salap yang hebat itu salap jam 99. Salap kulit itu 99. Dinsus 88. Jadi 9 anak ini itu bagi kami selaku bimbingan selaku alumni beliau kiai kami mengatakan walaupun hanya 1 atau 3, walaupun hanya 3 atau 1 anak didik, aku akan tetap didik. Kamu tidak ada satupun anak di pondok ini, maka dunia ini akan saya didik dengan pena. Jadi filosofi kehidupan itu menyemangati kita, walaupun hanya 9, akan kami didik itu mahasiswi di pondok mahasiswa, di pondok mahasiswi. Kalau toh 1, 2, 3 hilang juga, bahkan hanya tinggal 3 atau tinggal 1, the show must go on. The show must go on. Kalau hilang semuanya, kita didik melalui kalau dulu lewat pena ya, melalui ini nih lewat dunia media sosial. Ya. Keyakinan ini tentunya sebuah tantangan yang bagi kami butuh niat yang bulat dan tidak lonjong lagi, sehingga kalau ini nanti bisa buat awal yang baik dan bisa menjadi stud capital, batu loncatan buat yang akan melanjutkan dalam pengelolaan pondok mahasiswa di DN ini, niscaya Allah akan mencatat sebagai sebuah amal ibadah yang baik. Sepanjang kita bisa konsisten, sepanjang kita bisa konsekuen, sepanjang kita tetap committed dengan universitas kita, dengan yayasan kita, dengan badan wakaf kita, insya Allah keunggulan itu tidak hanya ada pada konsep Anda apa, postulasi Anda apa, tapi keunggulan itu ada pada konsistensi Anda dalam melakukan kebiasaan. Itu apa yang dikatakan oleh filosof Yunani, kita adalah apa yang kita lakukan, we are what we do continually, sebagaimana tadi dalam tayangannya Ustaz Duna, adaptasi lingkungan dengan kebiasaan anak, itulah yang akan membuat awaid, sebab al-insanu ibnu awaidihi, manusia itu akan to be what and to be apa saja, itu ditentukan oleh adat istiadat dan kebiasaannya, dan kebiasaan yang continually itu nanti akan menjadi keunggulan kita. Kita melihat di Pondok Gontor itu sunnah pondok yang sudah dibakukan dan nilai-nilai yang sudah ada itu adalah menjadi keunggulannya. Sebab sunnah itu adalah kebiasaan, pendidikan itu adalah membiasakan, membiasakan itu adalah membudayakan, membudayakan itu melalui apa? Melalui pembiasaan. Dalam bahasa lainnya sunnah atau law of nature kalau di dalam ilmu pengetahuan alam. Mohon maaf Ustaz dan Ustazah, penyampaian kami ini agak keganggu dengan sistem wifi kami. Sekali lagi, forgive me. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa membangkitkan usikum wa ya nafsi, dan kami bisa semakin semangat lagi
sebab bisa diamanati pondok mahasiswa ini, dan mudah-mudahan sintesa-sintesa atau kopian-kopian lama yang saya lihat selama kami di pondok bisa mengilhami kami untuk memulai dan mengembangkan Prisma di Staidah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Al-Ustadz Kiai Haji Bustami Ibrahim. Dan alhamdulillah kita tiba pada sesi tanya jawab. Tadi di awal Prof. Hamid menyampaikan bahwasanya sistem universitas adalah sistem apa yang telah dipakai di pondok pesantren modern. Ditambahkan oleh Ustaz Aduna berkaitan tentang pentingnya adab, apalagi di usia-usia muda ini, adab dalam menuntut ilmu. Dan di akhir sesi yang ketiga, Ustaz Kiai Bustami menyampaikan kenapa Darun Najah harus mendirikan universitas berbasis pesantren. Beliau sampaikan ada satu wasiat dari pendiri dan wakif Darun Najah. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar kepada seluruh peserta yang alhamdulillah sampai hari ini mengikuti dari awal sampai akhir. Tadi saya sampaikan ada yang dari Malaysia, ada yang juga dari Magetan, dari Pacitan, dan termasuk Aceh. Nah, ini kesempatan untuk termin pertama. Silakan untuk angkat tangannya. Kita berikan 3 penanya kepada seluruh peserta. Boleh diajukan ke narasumber yang pertama, atau umum, atau yang kedua dan ketiga. Oke, ada yang ingin bertanya dari peserta webinar pada kesempatan siang hari ini? Iya, alhamdulillah ada satu dari peserta. Alhamdulillah ini jauh dari Sumatera Utara, yaitu Haji Al-Ustadz Haji Fahmi Syahudin Tarigan. Kepada beliau dipersilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Untuk pemateri yang keberapa, Pak Ustaz? Izin saya dari Fahmi Syahudin Tarigan dari Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Tagi. Baik. Tidak mempertanyakan, hanya saja saya lihat memang alhamdulillah seminar ini sangat mumtaz, ya, nice, begitu wonderful. Jadi kita harapkan nanti tidak hanya sekali, apalagi kami yang ada di Kabupaten Karo ini merupakan daerah-daerah yang dakwah. Memang saya juga sebenarnya alhamdulillah menjadi salah satu alumni pondok pesantren yang berbasiskan KMI, yakni pesantren Ar-Raudatul Hasanah, Medan Payabundung. Jadi untuk kedepannya saya pikir dalam hal seminar ini berkelanjutan, karena sangat saya lihat berbanyak manfaat, apalagi tadi kiai kita Pak Fahmi sama seperti saya menyampaikan buah-buah pikiran sehingga nanti pesantren ini tidak dianggap sebelah mata oleh orang-orang luar ketika kita memiliki pendidikan agama yang berbasiskan pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bapak mengelola pendidikan atau sebagai dosen, Bapak? Enggak, kita di ASN Kementerian Agama juga di Kabupaten Karo. Oh, di Kabupaten Karo. Iya. Oke, baik. Insya Allah. Terima kasih untuk statementnya, Pak ya. Tidak ada yang ditanyakan, tapi berharap semoga ada sesi 1, sesi 2 gitu ya untuk siar. Tren lah di sini bagaimana trik-triknya juga kan, sebagai kita alumni pernah nyantri juga, ya, insya Allah kita siap. Memang sudah ada di sini tapi belum berjalan. Saya lihat ada memang pondok pesantren di salah satu berdirinya namanya pertama kali umat Islam berada di Tanah Karo, yaitu di Tiga Binanga, Kara, Aceh Tenggara. Tapi memang belum semaksimal mungkin lah. Jadi kan buah pikiran juga dari
orang-orang tua kami, tuan-tuan guru kami ada di link ini gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita lanjut untuk yang penanya kedua. Ini langsung dari Bali. Kami persilakan langsung boleh menanyakan. Dari Pondok Pesantren Bali Bina Insani, Tabanan, Bali. Alhamdulillah kita pernah kesempatan silaturahim ke sana. Langsung kita berikan kepada dan beliau adalah alumni Darun Najah angkatan 13. Kepada beliau dipersilahkan. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Ustaz, ini mohon maaf, betul saya baru bisa masuk dari tadi karena memang baru mengikuti pertemuan Kanwil Kemenak yang bersama Kementerian Agama Pusat. Dan saya ingin menyampaikan pertanyaan dan bimbingan karena memang mohon maaf Yai bahwa saya baru bisa masuk pada pertemuan ini dan langsung bertanya. Kami di Bali alhamdulillah sudah berdiri